dibuatkan bagannya. Kita belajar jelaskan satu persatu. Dimulai dari yang pertama, materi. Apa itu materi? Materi adalah segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Jadi kalau dia berada di suatu tempat, dia punya massa. Massa itu apa? Massa itu bisa dikatakan berat. Nah, itu berarti disebut materi. Contohnya materi apa? Yang biasa kita sebut sebagai benda cair, benda padat, benda gas. Itu adalah contoh-contoh dari materi. Nah, sampai di sini paham ya? Kemudian materi itu berdasarkan penyusunnya. Yang menyusun dia itu ada dua. Yang pertama adalah zat tunggal. Yang kedua adalah zat campuran. Perhatikan dulu ke zat tunggal. Nah, perhatikan ke sini. Zat tunggal adalah, tunggal itu apa? Tahu tunggal itu satu. Ingatnya tunggal itu satu. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi yang terdiri itu hanya dari satu jenis saja. Karena tunggal dia hanya terdiri dari satu jenis saja. Zat tunggal dibedakan jadi dua, unsur dan senyawa. Apa bedanya unsur dan senyawa? Unsur, kalau unsur tidak dapat diuraikan menjadi zat lain, jadi sudah tidak bisa dipecah lagi. Itu unsur. Unsur contohnya ada dua lagi, dibagi jadi dua, yaitu unsur logam dan unsur non logam. Unsur logam contohnya benda-benda logam, emas, perak, dan timah itu termasuk contoh dari unsur logam. Sedangkan unsur non logam itu contohnya adalah karbon. Karbon, hanya karbon ya, bukan karbon dioksida. Karbon, kemudian oksigen itu juga termasuk dari unsur non logam. Nah, kalau unsur tadi tidak bisa diuraikan menjadi zat lain, nah beda dengan senyawa. Kalau senyawa itu terdiri dari beberapa unsur, atau dia bisa terdiri dari satu atau dua unsur. Jadi kalau senyawa dia bisa dipecah-pecah lagi, dibagi-bagi lagi. Contohnya apa? Contohnya adalah gula. Contohnya lagi apa? Air. Air ini kalau dipecah dia nanti terdiri dari hidrogen dan oksigen. Kemudian karbon dioksida. Karbon dioksida itu juga kalau dipecah dia terdiri dari karbon dan oksida. Itu namanya unsur. Namanya sebenarnya terdiri dari beberapa unsur. Kalau di sini paham dulu ya. Nah kemudian yang selanjutnya setelah ini tadi zat tunggal. Jadi besok kalau ada pertanyaan, gula itu termasuk contoh apa? Zat tunggal. Garam termasuk contoh zat tunggal. Oke. Emas 24 karat. Syaratnya emasnya harus emas murni, bukan emas campuran. Emas murni 24 karat. Dia contoh apa? Contoh zat tunggal. Zat tunggal jenis apa emas itu? Zat tunggal jenis unsur. Setelah zat tunggal, kemudian berdasarkan materi penyusunnya lagi, materi dibedakan jadi zat campuran. Namanya campuran. Kalau zat tunggal tadi hanya satu, jenis campuran berarti ada banyak, lebih dari satu. Jadi kalau zat campuran terdiri dari beberapa zat tunggal. Bisa 2 zat tunggal, bisa 3 zat tunggal, boleh. Pokoknya terdiri lebih dari satu zat tunggal. Itu disebut zat campuran. Zat campuran sendiri dibedakan jadi dua, zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Menghafalkannya, mengingatkannya mudah. Homogen. Kalau homogen itu berarti sama, jadi satu. Apa yang dicampur itu tercampur dengan sempurna. Sudah nggak kelihatan kalau itu sebenarnya adalah campuran. Contohnya apa? Contohnya misalkan kalian mencampurkan air dengan gula. Air kamu kasih gula, kemudian kamu aduk. Kamu aduk ketika dilihat saja, tidak dirasakan loh ya, dilihat saja. Apakah itu kelihatan kalau itu ada air dan gula? Tidak kan? Nah, itu namanya dia tercampur sempurna. Sama seperti air dengan garam. Air dengan garam diaduk rata. Diaduk rata tidak kelihatan kan? Kalau itu sebenarnya adalah ada garam di situ. Nah, itu disebut campuran homogen. Karena dia tercampur dengan sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah campuran heterogen. Berbeda dengan campuran homogen yang tercampur sempurna. Kalau heterogen tidak tercampur sempurna. Artinya apa? Dari sini kita bisa tahu, oh itu terdiri dari lebih dari satu zat tunggal. Contohnya apa? Kamu kasih gelas, kamu kasih pasir, kamu aduk, kan kelihatan. Oh, pasirnya kan terpisah.
kelihatan di situ ada air, di situ ada gelas. Atau ketika kamu menyeduh kopi, kamu buat air panas, kamu kasih kopi, kan kelihatan kan, oh itu air kopi, bukan air putih tok, tapi itu air kopi. Atau ketika kamu membuat jus, itu juga termasuk dari campuran heterogen karena tidak tercampur dengan sempurna. Nah, paham ya? Ini materinya ini, tentang materi ini lebih singkat. Yang jelas kalian harus bisa membedakan antara apa? Membedakan bedanya zat tunggal dengan campuran. Nah, bisa bedakan dulu. Oh, nek zat tunggal kuwi cuma satu, kalau zat campuran lebih dari satu. Kemudian kalau zat tunggal itu ada unsur dan senyawa. Kemudian kalau campuran itu ada campuran homogen dan heterogen. Ini lebih mudah. Yang jelas harus lebih sering membaca, dan nanti kalau kalian sudah bisa membedakan, kalau ada soal akan lebih mudah untuk mengerjakan. Yang dulu dari Bu Guru tidak banyak, yang jelas tetap belajar di rumah, tetap perbanyak ibadahnya, terutama ini bulan Ramadan, perbanyak doa, semoga coronanya segera berakhir, kita bisa bersekolah lagi seperti biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.